Halo teman-teman fisika, kita lanjut lagi. Hari ini kita belajar tentang soal-soal ujian sekolah tingkat SMP ya teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lanjut langsung ke soalnya ya teman-teman. Soal pertama, perhatikan hasil pengukuran berikut ya. Di sini menggunakan alat yang namanya micrometer scope ya teman-teman. Nah, cara menghitungnya teman-teman lihat dulu angka utamanya yang di sini. Angka utamanya ya. Di sini ada 6, terus ada lebihnya setengah. Di sini sudah terlihat setengah. Berarti teman-teman punya angka 6,5. Satuannya milimeter nanti ya. Ya. 6,5. Selanjutnya, lihat angka yang lurus dengan garis tengah sini. Nah, di sini berapa ini? Itu adalah 34 ya. Nah, itu letaknya di belakang koma. Sehingga ini 6,5 ditambah 0,34. Ditambahkan. Dan hasilnya adalah 6,84 ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang D. Oke. Nomor 1 sudah. Kita lanjutkan. Nomor 2, perhatikan peristiwa perubahan zat berikut. Jagung digiling menjadi tepung maizena. Air dibuat menjadi es batu. Singkong berubah menjadi tape. Perkaratan pada jembatan yang terbuat dari besi. Oke. Berdasarkan peristiwa tersebut, perubahan kimia ditunjukkan oleh nomor. Nah, teman-teman, perubahan kimia secara umumnya itu adalah perubahan yang nggak bisa balik lagi. Ya, dari keadaan 1, 2, 3, 4 yang nggak bisa balik lagi itu adalah pertama adalah ini, singkong yang berubah menjadi tape. Tape nggak bisa berubah lagi jadi singkong. Ya, 3 ya, ini jawaban pertama. Kedua, perkaratan pada jembatan yang terbuat dari besi. Ini nggak bisa lagi, karat nggak bisa berubah menjadi besi. Ya, jawabannya adalah 3 dan 4. Nah, teman-teman mungkin bertanya, jagung digiling menjadi tepung maizena. Sebenarnya itu nggak ada perubahan zatnya berubah menjadi zat lain ya. Hanya partikelnya dikecilkan ataupun yang pertama utuh dari sebuah jagung, biji jagung itu digiling menjadi tepung. Jadi hanya dikecilkan aja partikel-partikelnya ataupun zatnya itu dihancurkan aja. Tapi tetap itu adalah jagung ya. Jadi nggak ada perubahan kimia. Ini perubahan fisika ya. Air dibuat menjadi es batu itu bisa dibolak-balik ya. Es batu jadi cair, cair jadi es batu lagi. Jadi ini adalah perubahan fisika. Jawabannya adalah 3 dan 4. Ini ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Berdasarkan gambar tersebut, nomor atom, nomor massa, dan jumlah neutron berturut-turut adalah. Nah teman-teman, nomor atom. Nomor atom itu menunjukkan jumlah dari elektron dan juga protonnya. Nah, elektronnya 2. Elektron yang negatif ya. Protonnya ada 2 juga. Ya, jadi nomor atomnya ini saya tulis ini 2. Nomor massa dan jumlah neutron. Neutronnya dulu ya. Neutronnya itu ada 2. Ini neutron yang nggak ada muatan plus atau negatifnya. Jadi neutronnya ada 2. Nah, sekarang nomor massa teman-teman. Nomor massa itu adalah penjumlahan dari nomor atom dan jumlah neutron. Jadi nomor massanya itu adalah 4. Ya. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Faridah sedang menyelidiki logam dari hasil study tour ya. Untuk mengetahui jenis logam tersebut, Faridah melakukan pengukuran dengan menentukan massa dan volumenya menggunakan alat ukur seperti diperlihatkan pada gambar berikut. Oke, teman-teman, di sini dia menimbang dengan hasil timbangannya ternyata massanya adalah 100
250 dan 6 ini ya teman-teman. Sehingga totalnya adalah masanya adalah 356 gram. Ya. Ini lumayan kecil nih, tapi kayaknya 6 gram itu ya. Selanjutnya volumenya. Volume sebelum dikasih bendanya itu 30. Setelah dikasih bendanya jadi 70. Jadi volumenya adalah selisih ataupun pengurangan dari 70 kurangi 30. Itu sama dengan 40 ml. Nah, teman-teman, mililiter itu sama dengan cm kubik ya. 40 cm kubik. Kita cari density atau massa jenisnya. Massa jenis massa jenis itu adalah massa dibagi volume. Massanya adalah 356, volumenya adalah 40. Setelah dibagi itu dapatnya adalah 8,9 teman-teman. 8,9 gram per centimeter pangkat 3. Nah, teman-teman harusnya hafal ini ya untuk gampangnya. Jadi density itu misalnya 1 gram per centimeter pangkat 3 itu kalau dirubah ke dalam kilogram per meter pangkat 3 itu adalah 1000 ya. Ini notnya. Ini konversi dari gram per centimeter pangkat 3 ke kilogram per meter pangkat 3. Ya, dan ini adalah density air, teman-teman, massa jenis air. Nah, dari informasi ini, kalau hasil pengukuran ini dirupakan dalam kilogram per meter pangkat 3, berarti dikali 1000, teman-teman. Sehingga jawabannya 8900 kilogram per meter pangkat 3. Nah, kita lihat siapa yang punya massa jenis segini. Ternyata adalah besi. Jadi berdasarkan hasil pengukuran dan daftar kepustakaan tersebut, maka logam yang ditemukan tersebut adalah besi. Gitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pagi hari ayah membuat kopi. Ia menuangkan air dingin mendidih ke dalam gelas yang berisi kopi. Tiba-tiba gelas pecah seperti pada digambar. Oke. Hal tersebut di atas disebabkan oleh kita cari. Kalau jenis bagian dalam dan bagian luarnya menjadi tidak seimbang. Bukan itu alasannya ya. Yang B, daya serap kalor oleh setiap dinding gelas bagian dalam lebih besar daripada bagian luar. Bukan itu juga. Yang C, tekanan air panas dan tekanan udara pada dinding gelas bagian dalam dan luar menjadi tidak seimbang. Kayak kurang tepat juga. Yang D, dinding gelas bagian dalam sudah memuai karena kena air panas duluan. Sedangkan dinding yang gelas bagian luar belum memuai, sehingga tidak seimbang pemuaian di dalam sama di luar gelas, sehingga terjadi pecah. Ini ya alasannya ya teman-teman ya. Kita lanjutkan teman-teman. Nomor 4. Es bermassa 800 gram dipanaskan dari negatif 10 Celcius menjadi air suhunya 40 derajat Celcius. Kalor leburnya sekian, kalor jenisnya es itu sekian. Banyaknya kalor proses A ke C. Jadi ada dua proses A ke B dan B ke C, dua proses. Kita hitung dulu Q A B. Rumusnya adalah MC delta T. Masanya adalah 800 gram, tulis 800 kali C atau massa kalor jenis ya, itu adalah 0,5 C-nya, dan delta T-nya ini adalah 0 dikurangi minus 10 ya, artinya delta T-nya adalah 10. Setelah dikalikan, bentar, dapatnya berapa nih teman-teman?
0,5 kali 10 itu 0,5 kali 800 itu 400, berarti 400 kali 10 berarti 4000 joule. Enggak, sorry, bukan joule, tapi adalah kalori. Terus proses berikutnya adalah dari B ke C menggunakan rumus M kali L. M-nya 800, L-nya mana L-nya? Ini 80 ya. 80 kali 80 dan dapatnya adalah 64, nolnya ada 3, 23. Oke, kalori. Sehingga Q dari A sampai C itu adalah QAB tambah QBC, yaitu 4000 ditambah 64.000. Itu berarti saya langsungkan aja ya teman-teman ya. 68.000 joule. Kalori. Jawabannya dalam kilokalori, berarti dibagi 1000. 68 kilokalori. Oke, ini ya jawabannya ya teman-teman ya. Oke, sudah terjawab yang C. Pernyataan berikut ini berhubungan dengan hukum Newton. Oke, anak-anak yang bermain tarik tambang dan seterusnya. Oke, pertanyaannya dulu ya. Pernyataan yang benar tentang hukum 3 Newton. 3 Newton. Oke, teman-teman. Anak yang bermain tarik tambang, kayaknya kurang tepat. Bis yang dia direm, penumpangnya bergerak ke depan. Sepertinya ini, karena ada kecenderungan dia selalu bergerak. Saat kamu memukul tembok, kurang tepat ya. Saat mobil melewati sebuah tikungan. Nah, sepertinya ini sepertinya oke nih. Ya, saat nelayan mendayung perahu. Nah, ini juga. Ya, jadi jawabannya adalah 245. Ada nggak? 245. Oke, ini jawabannya. 245. Kita lanjutkan nomor 6. Robi memiliki massa 60 kg. Oke, massanya 60 kg. Sedang berlari mengelilingi lapangan dengan kecepatan 10 meter per second. Energi kinetik. Oke, teman-teman. Energi kinetik rumusnya adalah setengah kali massa kali kecepatan kuadrat. Setengah, massanya adalah 60, kali lagi kecepatannya 10 kuadrat. Setengah kali 60, 30. Berarti 30 kali 100. Dan itu artinya jawabannya adalah 3000 joule. Ada nggak? Ini ya jawabannya ya. Oke, kita lanjutkan. Sebatang tongkat yang panjangnya sama dipergunakan sebagai pengukit atau tuas. Gambar tuas dengan keuntungan mekanik paling besar ditunjukkan oleh gambar. Keuntungan mekanis paling besar itu artinya paling mudah ya, atau paling ringan alat tersebut dipakai. Dan itu ditunjukkan dengan lengan bebannya itu pendek. Ya, semakin pendek lengan beban dan semakin panjang lengan kuasa sini, itu akan lebih mudah ataupun keuntungan mekanisnya paling besar. Jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nomor 8. Jika volume kotak 300 cm pangkat 3 dan percepatan gravitasi 10 meter per second square, maka besar gaya angkat ke atas yang dialami kotak tersebut adalah FA atau gaya Archimedesnya yang mengangkat dia ke atas itu rumusnya adalah rho, density-nya si air kali G gravitasi 10 kali V itu volume yang tercelup yang ini yang tercelup ya, yang tercelup adalah 3/4 V. Ini celup lah ya, yang tercelup maksudnya. Kita masukkan value-nya. Oh ya, ini dirupakan dalam kilogram per meter pangkat 3. Ingat yang tadi barusan ini sama dengan 1000 kilogram per meter pangkat 3. Oke, 1000. Gravitasinya 10. Volume yang tercelup adalah 3/4
kali volume kotaknya 300. Ini 300 ya, kali 300. 3/4 kali 300. 3/4 kali 300. Nah, mana yang bisa dibagi nih? Oke, kita hitung dulu lah. 3 kali 3 kan 9 ya. Oh, ada yang kurang tepat teman-teman. Di sini 300 ini harus dirupakan dalam satuan meter pangkat 3. Berarti itu sama dengan 300 per 1 juta. Dari sentimeter ke meter. Ya, sehingga coret-coret berarti ini 3 per 10.000. Nah, ternyata ini ada 10.000-nya teman-teman. Oh, 10.000 300-nya jadi 3 doang. Kayak gini ya. 3. Nah, sehingga 0-nya 4 ini kecoret, 0,4 juga kecoret. Jadi ini menjadi 3 kali 3 9/4. FA 9/4 itu berarti 2,25 Newton. Oke, ini jawabannya teman-teman ya. Kita lanjut soal nomor 9. Perhatikan gambar ayunan bandul berikut di bawah ini. Oke. Bila waktu yang diperlukan untuk bergerak dari Q, P, R, P, dari sini ya, Q, P, R, P, nah itu N-nya atau number of vibrasinya atau jumlah getarannya itu 3/4. Nah, waktunya 6 second, T ya, waktunya 6 second. Frekuensinya sama dengan berapa? Frekuensi rumusnya ini, number of vibrasi atau jumlah getaran per waktu. 3/4/6, dan ini bisa ditulis kayak gini teman-teman. Ya, ini coret-coret sehingga ini jadi 2. 1/8. 1/8 itu 0,125 Hz. Dapat ya, ini jawabannya ya. Oke, nomor 9 aman. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar alat dan bahan berikut. Setelah udara dari sungkup dikeluarkan sampai habis, bunyi bel tidak terdengar lagi. Hal ini disebabkan bunyi, kita cek ya. A, tidak merambat dalam ruang tertutup. Bukan begitu. B, terbawa oleh udara keluar sungkup. C, tidak dapat merambat dalam ruang hampa udara. Ini sepertinya teman-teman, tidak dapat merambat melalui zat padat. Enggak gitu. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Kita lanjutkan soal nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Oke, ini ada positif, berarti ini adalah cembung. Yang positif itu lensa cembung. Ini cekung berarti ya. Lensa cekung. Ini plus, ini cembung. Terus ini plus ya, cembung juga. Cembung. Ya, tanda plusnya ini ya, plus atau minusnya ini ya. Oke. Berikutnya, pembiasan cahaya yang benar pada lensa cembung. Berarti 3 jelas nggak kepake. Lensa cembung yang benar ini kurang sesuai ini ya. Bukan. Jadi jawabannya ini sesuai dan ini sesuai. Jawabannya adalah 2 dan 4. Oke. Aman nomor 11. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar. Oke, sudah diperhatikan. Besarnya kuat arus listrik I2 yang mengalir pada cabang yang berhambatan listrik 4 ohm. Berarti yang ini ya, I2. Oke. Adalah, I itu sama dengan I2 yang dicari. Itu sama dengan V2 per R2 pastinya ya. R2 maksudnya yang 4 ohm ini ya. Nah, V2 karena dia paralel, jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V total karena ini paralel full. Ya, dan itu artinya sama dengan 32 per
R2 nya 4, berarti jawabannya adalah 8 ampere. Gitu ya teman-teman ya, 8 ampere. Mana ini ya. Nomor 13 sudah. Kita lanjut. Nomor 14, pesawat televisi yang dihubungkan pada sumber tegangan 200 volt. Oke, ini V nya 200 volt, memerlukan energi listrik 120 kJ. Berarti W sama dengan 120 kJ. Saya jadikan joule langsung aja kayak gini. Waktunya 20 menit. Waktu 20 menit itu berarti 1200 detik ya. Kuat arus I yang ditanyakan teman-teman. Ya, V-nya udah ada ini tadi ya, V-nya. Nah, kita punya rumus energi itu kan fit ya, V kali I kali T. Untuk mencari I berarti W dibagi, berarti ini sama dengan W dibagi V kali T. W-nya adalah 120.000, V-nya adalah 200, time-nya adalah 1200. Oke, kita coret-coret coba. 02 boleh coret 02. 02 lagi, oh habis. 12 habis. Jadi I sama dengan 1/2 atau 0,5 ampere. Oke, nomor 14 aman. Lanjut soal nomor 15. Perhatikan gambar. Oke. Selanjutnya, bentuk dan arah garis gaya magnet dari hasil pembuatan magnet dengan cara di atas yang benar ditunjukkan. Oke, teman-teman, di sini listrik positifnya ke sini dan lewat belakang. Berdasarkan aturan tangan kanan ya. Kayak gini nih, susah menunjukkan ya. Di sini pertama kali lewat belakang dan Q ini menjadi kutub utara dan P menjadi kutub selatan teman-teman ya. Berdasarkan aturan tangan kanan, ini jempolnya di sini ya. Oke, sebentar. Oke teman-teman, sudah saya carikan gambar semacam ini kira-kira. Nah, dari situ teman-teman 4 jari, karena ini pertama kali lewat belakang, ini lewat belakang kan, belakang bendanya. Jadi 4 jari dilewatkan belakang sesuai arahnya arus ini, dan ternyata Q ini ya bersesuaian dengan jempol, berarti ini kutub utara. Ya, sini menjadi kutub utara, sesuai inilah ya, ini kutub utara, ini kutub selatan. Dan arah medan magnetnya itu akan semacam ini, set. Ya, begini kira-kira, dan ini banyak set gini. Lewat bawah juga gini ya, medan magnetnya ke sini banyak ini. Oke, cukup segini aja gambarnya. Dan dari opsi A, B, C, D yang bersesuaian itu adalah yang D ya teman-teman, ini answernya. Jadi di sini kutub utara, di sini kutub selatan, dan arah medan magnetnya tuh dari kutub utara masuk ke kutub selatan ya, masuk ke selatan, keluar dari kutub utara arah medan magnet ya, dan masuk ke kutub selatan. Perhatikan tabel hasil percobaan tentang trafo berikut. Oke. Trafo step up. Trafo step up dapat ditunjukkan pada nomor. Oke, step up itu menaikkan voltase atau tegangan. Dicirikan juga primernya sedikit lilitannya, sekundernya banyak lilitannya. Step up. Oke, trafo step up yang pertama nomor 1 ini 250 menuju 1000, berarti ini sesuai, ininya sesuai. Arusnya itu malah dari besar ke kecil. Nah, ini enggak sesuai nih, berarti arusnya tuh berkebalikan ya. Step up itu voltasenya naik, terus lilitannya makin banyak, tapi arusnya malah makin kecil ya, arusnya berkebalikan. Tidak sesuai yang nomor 1.
Nomor 2, 200 ke sini, ke 1200. Ini sesuai. Ya, step up. Dan di sini ini kesininya dibagi, itu dikali 6 ya, dikali 6. Nah, untuk arusnya ini dibagi 6, sesuai. Ini sepertinya jawaban yang pertama. Berikutnya 600 ke 1200 itu sesuai, step up ya, step up. Yang ininya, ini kan dikali 2 ya, dikali 2, ininya dibagi 2. Oke, ini sesuai nih ya. Arus sama lilitan berkebalikan ya. Oke, voltase dengan lilitan sama, tapi arus itu berkebalikan. Nomor 4 ini dikali 10, ini kali 10, enggak sesuai ya. Jadi jawabannya adalah 2 dan 3 yang ini ya. Kita lanjutkan teman-teman. Salah satu dampak negatif dari menipisnya lapisan ozon bagi kesehatan adalah karena lapisan ozonnya ada yang berlubang ataupun makin tipis, sehingga akan ada radiasi dari sinarnya. Nah, dimungkinkan ini jawabannya ya. Meningkatnya kasus kanker kulit. Oke. Yang B, menurunnya tingkat kesehatan tidak sesuai. Yang C, meningkatkan perkembangbiakan virus tidak sesuai juga. Dan D, menurunnya tingkat kekebalan tubuh tidak sesuai. Oke, next, nomor 18. Perhatikan beberapa lambang unsur dan molekul unsur berikut. Pertanyaannya, penulisan lambang unsur dan molekul senyawa yang benar ditunjukkan oleh yang benar ya. Ini salah. Harusnya A besar, U kecil. Jadi ini tidak sesuai. 2, H CO2 Fe, ini sesuai nih ya. Ketiga, NaCl sesuai, Al ini tidak sesuai. L-nya harusnya kecil ya. Berikutnya CuO3Ag ini sesuai. HeNa H2SO4, HeNa H2SO4 ini juga sesuai. Ada 3 ya. Kita cek yang enggak itu 1 enggak, berarti ini gugur. Ini bukan ya, bukan jawaban. Terus 2 sama 5 sesuai, ini 3 sama 4, oh ya 3 sama 4 yang salah ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjutkan. Hasil pengamatan siswa terhadap sifat-sifat benda antara lain kampar menyublim, garam terionisasi saat dilarutkan, gula melarut, kertas terbakar. Pertanyaannya, dari data pengamatan siswa di atas, maka secara berturut-turut yang termasuk sifat fisika dan kimia dan sifat kimia suatu benda adalah, jadi fisika dulu ya. Fisika ini fisika ya. Garam terionisasi itu kimia. Gula melarut, nah ini fisika. Nah, yang garam terionisasi sama kertas terbakar itu kimia. Jadi 1,3 dan 2,4 ini ya. Yang A. Lanjut kita nomor 20. Perhatikan perubahan benda berikut ini. Oke, pertanyaannya langsung. Perubahan fisika dan perubahan kimia ditunjukkan, oh ya kayak yang di atasnya tadi. Fisika dulu, fisika. Nah, ini kimia. Lanjut aja lah. Ini kimia, gula menjadi sirup ini fisika. Besi menjadi karat itu kimia. Air menjadi es itu fisika. Jadi fisika dulu itu berarti 2,4 dan 1,3. Ini ya. Oke, sudah 20 nomor, kita bahas yang fisika aja ya. Kalau di tingkat SMP itu kan US-nya, ujian sekolahnya kan IPA, tapi kita bahas yang fisika aja di sini. Oke, thank you teman-teman semuanya. Semoga ini bisa membantu kalian. Thank you.